Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera buat kita semua. Kembali masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melangkah maju terus, kita masih terus melihat eksposisi dari Mazmur pasal 23. Sekarang kita masuk di ayat yang kelima. Firman Allah berkata demikian Bapak Ibu, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Di ayat 5 ini Bapak Ibu, ada perubahan sedikit yang dibuat oleh sang pemazmur. Ayat 1 sampai ayat 4, dia menggunakan metafora Tuhan sebagai gembala, dia sebagai domba. Sekarang di ayat yang kelima, metafora berubah. Tuhan itu sebagai raja. Jadi metaforanya, latar belakangnya Bapak Ibu seakan-akan Tuhan itu yang adalah raja, mengundang dia makan bersama. Perhatikan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ayat 5a, waktu dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya melindungi kita dari musuh, tetapi juga memuliakan kita di hadapan musuh. Kalau Bapak Ibu tahu model orang zaman dulu, kerajaan-kerajaan di zaman Daud, Bapak Ibu, ketika kemudian mereka menang perang, Bapak Ibu, maka musuh akan dibawa. Lalu kemudian raja akan membuat sebuah pesta, raja makan bersama dengan para pembesarnya, Bapak Ibu, lalu raja dari musuh yang ditaklukkan, itu akan ada di bawah kaki raja, diinjak kepalanya Bapak Ibu. Jadi kaki raja musuh yang kalah itu, bahunya gitu dijadikan sandaran kaki si raja yang menang. Inilah latar belakang dari Mazmur 23 ayat yang kelima ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya bahwa sang raja bukan hanya melindungi prajuritnya, bukan hanya melindungi anak buahnya dari musuh-musuh, tapi raja juga memuliakan mereka di hadapan musuh. Jadi waktu dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, ini sebuah gambaran yang luar biasa. Daud ingin mengatakan bahwa Tuhan yang adalah rajanya itu melindungi dia, tapi sekaligus memuliakan dia di hadapan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, coba kita renungkan bagian ini bersama-sama. Perhatikanlah baik-baik Bapak Ibu. Tuhan bukan hanya gembala kita. Kristus bukan hanya menjadi gembala sejati kita. Dia juga adalah raja di atas segala raja. Kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Kristus adalah raja sejati, Bapak Ibu. Raja kekal, raja yang sempurna, raja yang keputusannya selalu adil, kudus, dan benar. Raja inilah yang bukan hanya melindungi Bapak Ibu dan saya. Raja ini bukan hanya melindungi kita dari intimidasi musuh, dari dakwaan si iblis kepada kita. Tapi raja ini kelak akan memuliakan kita. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur pasal yang ke-8. Ayat 29 dan ayat 30. Kita semua dipanggil, dipilih, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Firman Allah berkata begitu. Jadi Tuhan bukan hanya melindungi kita Bapak Ibu. Bukan hanya akan membereskan musuh-musuh kita. Tapi dia juga kelak akan memuliakan kita di hadapan musuh-musuh kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong kita semua, mari bersama-sama jadikan Kristus bukan hanya gembala. Di bagian ayat yang kelima ini, kita diminta untuk menjadikan dia raja dalam hidup kita. Satu-satunya raja sejati, raja yang kekal. Satu-satunya raja yang begitu rendah hati, peduli, maha bijaksana Bapak Ibu. Dia raja yang tak terkalahkan. Pastikanlah dia menjadi raja dalam hidup kita, merajai hidup kita, mengontrol kehidupan kita senantiasa. Dan pastikanlah apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan sang raja kekal itu. Renungkan kebenaran firman Allah sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya.